Hai guys, dalam video kali ini kita bakal cerita tentang 5 pesawat yang mengalami kejadian menegangkan, mulai dari kecelakaan saat lepas landas, pendaratan darurat di tengah badai, hingga jatuh ke dalam jurang. Namun ada satu benang merah yang menghubungkan semua cerita ini. Setiap penumpang dan awak berhasil bertahan hidup. Penasaran? Tonton terus video ini ya! Continental 1404. Guys, penerbangan pertama ini seharusnya menghubungkan Denver, Colorado ke Houston, Texas pada malam yang dingin, tanggal 20 Desember 2008. Tapi nasib berkata lain. Saat itu semua bersiap untuk take off dari Bandara Internasional Denver. Pada saat itu jam menunjukkan pukul 18:18 waktu setempat. Semua penumpang sudah bersiap, sabuk pengaman terpasang, dan pesawat Boeing 737-524 ini diberi lampu hijau untuk lepas landas. Tapi tiba-tiba saat berada di landasan pacu 34R, sesuatu yang tidak diharapkan pun terjadi. Pesawat ini malah menyasar guys, meleset dari jalur yang seharusnya diikuti tidak jauh sebelum taxiway. Dan tahu nggak, ini semua terjadi kurang dari 1,2 km dari titik start. Nggak cuma itu aja, pesawat ini pun meluncur menembus taxiway, melewati jalan layanan, hingga akhirnya jatuh ke dalam jurang setinggi 12 meter. Dan yang lebih parah lagi guys, mesin kanan pesawatnya akhirnya terbakar. Dan si jago merah pun menyebar ke seluruh badan pesawat. Tapi di tengah ketegangan dan situasi yang mengerikan tersebut, ada kabar baik yang patut kita syukuri. Dari 110 penumpang dan 5 awak yang ada di dalam pesawat tersebut, semua orang di dalamnya berhasil selamat. Walaupun ada 38 orang yang terluka, termasuk cedera serius dan patah tulang, ini benar-benar menunjukkan bahwa keajaiban itu nyata. Kejadian ini gak cuma meninggalkan cerita tentang kerugian material dari pesawat Boeing 737-524, tapi juga menjadi insiden paling serius yang pernah tercatat dalam sejarah Bandara Internasional Denver. FedEx 14. Kedua, kita bakal ngomongin tentang FedEx Express penerbangan 14, sebuah penerbangan kargo yang seharusnya jadi perjalanan rutin dari Singapura ke Newark, New Jersey dengan beberapa pit stop di Malaysia, Taiwan, dan Alaska. Tapi ternyata guys, ceritanya nggak semulus itu. Tanggal 31 Juli 1997, saat pesawat ini siap untuk mendarat di Bandara Internasional Newark, sesuatu yang tidak diinginkan pun terjadi. Pesawat yang seharusnya mendarat dengan mulus malah berakhir terbalik dan terbakar habis. Dan ini terjadi saat mereka udah nyaris selesai dengan perjalanan panjang mereka. 5 orang di dalamnya, termasuk 2 awak kokpit dan 3 penumpang, harus berjuang untuk nyawa mereka sendiri guys. Ceritanya, selama penerbangan, pilot udah agak was-was karena merasa bakal punya jarak pengereman yang lebih pendek dari biasanya. Ditambah lagi, mereka berangkat dengan satu masalah teknis di mesin sayap kiri yang bisa bikin pendaratan jadi tricky. Plus, ada catatan masalah pada sistem rem otomatis pesawat yang gagal aktif beberapa kali sebelumnya. Waktu pesawat nyentuh landasan, semuanya tampak normal, sampai tiba-tiba pesawat memantul dan berguling ke kanan. Saat roda pendaratan utama kanan patah dan mesin kanan nyentuh landasan, pesawat nggak cuma berguling, tapi spar sayap kanan juga patah. Pesawat akhirnya terbalik dan seluruh badan pesawat langsung terbakar. Dan yang mengagumkan guys, meskipun keadaannya super kritis, kelima orang di dalam pesawat berhasil keluar lewat jendela kokpit. SAS 751.
Selanjutnya, kita bakal ngomongin tentang penerbangan 751 Scandinavian Airlines System alias SAS, yang bisa dibilang memberikan kita salah satu momen miracle atau keajaiban dalam sejarah penerbangan. Jadi, sejarah ini terjadi pada tanggal 27 Desember 1991 ketika sebuah pesawat McDonnell Douglas MD-81 dengan tujuan akhir Warsawa, Polandia harus mengalami mimpi buruk bagi setiap pilot dan penumpang. Jadi guys, pesawat ini berangkat dari Stockholm, Swedia di pagi buta dengan semua penumpang dan awaknya yang sudah siap untuk perjalanan yang seharusnya lancar jaya. Tapi ada satu masalah besar yang tidak mereka sadari. Es telah terbentuk di akar sayap pesawat, spot yang super kritis karena deket banget dengan badan pesawat. Dan ini bukan es biasa guys. Es ini terkumpul karena bahan bakar yang super dingin di sayap pesawat yang tersisa dari penerbangan sebelumnya. Meski pesawat ini sempat diberi tindakan anti-es sebelum berangkat, tapi ternyata es itu tidak hilang sepenuhnya. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Begitu pesawat mulai lepas landas, potongan es itu pun pecah dan langsung masuk ke dalam mesin. Dan efeknya, dua pesawat langsung KO guys. Di situasi yang bisa bikin siapa aja jadi panik, pilot dan awak pesawat harus berpikir cepat. Dan disinilah keajaiban itu terjadi. Dengan dua mesin mati, mereka berhasil melakukan pendaratan darurat di sebuah ladang dekat Gottora, Swedia. Pendaratan tanpa mesin yang super sulit ini ternyata berhasil guys. 129 orang di pesawat itu, baik penumpang maupun awak, selamat tanpa cedera serius. Ini adalah salah satu momen yang benar-benar menunjukkan keahlian pilot dan semangat untuk tetap aman di udara. Kejadian ini kemudian dikenal sebagai kecelakaan Gottora atau Miracle at Gottora. American International 808. Guys, ada lagi cerita tentang jatuhnya penerbangan 808 American International Airways yang kini dikenal dengan nama Kalita Air. Kejadian ini terjadi pada 18 Agustus 1993 saat sebuah pesawat kargo coba mendarat di pangkalan Angkatan Laut Guantanamo Bay, Kuba, dan berakhir dengan sebuah insiden yang cukup dramatis. Pesawat yang terlibat dalam cerita ini adalah McDonnell Douglas DC-861F. Ini bukan sembarangan pesawat guys. Pesawat ini udah mengudara lebih dari 43.947 jam dan melalui 18.829 siklus terbang sejak pertama kali dibuat pada Desember 1969. Ditenagai oleh 4 mesin Pratt dan Whitney JT3D3B. Pesawat ini seharusnya bisa melalui tantangan apapun yang ada di depannya. Tapi seperti yang kita tahu, kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Ceritanya berawal saat penerbangan 808 sedang dalam proses pendaratan di landasan pacu 10 di Leeward Point Airfield. Namun bukannya mendarat dengan mulus, pesawat ini mendarat terlalu jauh sekitar 1/4 mil dari ujung pendekatan landasan pacu. Akibatnya, pesawat meluncur keluar dari landasan, berakhir dengan posisi terbalik dan terbakar. Tapi guys, disinilah mukjizatnya terjadi. Meskipun pesawatnya hancur dan situasinya terlihat suram, 3 anggota awak pesawat berhasil menyelamatkan diri. Mereka keluar dari pesawat melalui jendela kokpit, sebuah aksi yang membutuhkan keberanian dan ketenangan pikiran di tengah keadaan darurat. Air France 358. Guys, terakhir ada cerita menarik nih yang dikenal dengan mukjizat di Toronto. Kita bakal ngomongin tentang penerbangan 358 Air France, sebuah penerbangan internasional yang berangkat dari Paris menuju Ontario, Kanada. Tanggal 2 Agustus 2005,
menjadi hari yang tidak terlupakan bagi semua yang terlibat dalam penerbangan ini. Sore itu, Airbus A340-313E yang mengangkut 309 jiwa harus mendarat dengan aman di Bandara Internasional Pearson. Namun, saat mendarat, pesawat ini ternyata melebihi landasan pacu hingga akhirnya jatuh ke Etobicoke Creek, sekitar 300 meter dari ujung landasan pacu. Dengan situasi yang begitu dramatis, mungkin kamu bakal mikir ini cerita dengan akhir yang tragis. Tapi tidak guys, semua penumpang dan awak selamat meski ada 12 orang yang mengalami cedera serius. Kecelakaan ini terjadi di tengah cuaca buruk yang ekstrim, sampai-sampai 540 penerbangan di Pearson harus dibatalkan. Bandara lain di Kanada sampai ke Amerika pun kebanjiran pesawat yang dialihkan. Situasi pun menjadikan kecelakaan Air France 358 sebagai krisis terbesar di Bandara Pearson sejak operasi Yellow Ribbon. Jean Lavier, Menteri Transportasi Kanada saat itu, bahkan menyebut kecelakaan ini sebagai mukjizat. Dan banyak yang setuju untuk menyebutnya mukjizat Toronto. Dari investigasi yang dilakukan oleh Dewan Keselamatan Transportasi Kanada, ditemukan bahwa kombinasi cuaca buruk dan keputusan pendaratan yang kurang tepat menjadi penyebab utama kecelakaan tersebut. Kondisi jarak pandang yang buruk ditambah dengan pilihan landasan pacu yang terlalu pendek dan penggunaan pembalik daya dorong yang terlambat, semuanya berkontribusi pada insiden tersebut. Jadi, itulah dia guys, cerita 5 pesawat yang jatuh tetapi semua penumpangnya selamat. Jika kalian suka cerita seperti di video kali ini, jangan lupa subscribe dan like ya. Sampai ketemu di cerita seru selanjutnya.